sudah terpenuhi itu, ada lagi yang satu. Tapi imposter itu berbeda. Kalau imposter dia merasa kebutuhan, kalau dia sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast kita pada hari ini bersama UPT LBK Universitas Negeri Makassar. Warnai hidupmu, raih suksesmu. Tempat di mana kita akan mengupas habis berbagai topik menarik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita punya pertanyaan penting untuk kamu. Pernah tidak sih kamu merasa seperti penipu atas pencapaian dirimu sendiri? Padahal orang lain memuji pencapaianmu, tapi kamu malah berpikir, ini cuma kebetulan. Kalau iya, tenang, kamu tidak sendiri. Saya Vidya Rizky Aulia dan saya Nurul Izza akan menemani kalian pada podcast kali ini. Melanjutkan pernyataan dari Vidya tadi, betul banget nih teman-teman. Apa yang kamu rasakan itu dikenalkan istilah imposter syndrome, dan dimana bukan hanya orang-orang sukses saja yang dapat mengalaminya, bahkan orang-orang berprestasi juga ternyata diam-diam bergulat dengan perasaan bahkan pikiran mereka sendiri nih Vidya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, karena episode kali ini kami akan membahas mengenai apa sih itu imposter syndrome, lalu bagaimana imposter syndrome ini muncul pada diri seseorang, dan tentunya bagaimana caranya kita mengatasi imposter syndrome ini pada diri kita sendiri. Nah, benar banget teman-teman yang dikatakan oleh Iza tadi, bahwa kita akan mengupas tuntas mengenai imposter syndrome. Nah, kita juga tidak cuma berdua di sini teman-teman, seperti yang kalian lihat kita ada 4. Nah, kami telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, di mana narasumber kami ini merupakan seorang konselor sebaya yang akan membahas sisi ilmiah dari imposter syndrome sendiri. Nah, serta kita juga kedatangan tamu spesial kita yang akan berbagi pengalamannya langsung teman-teman. Jadi siapkan dirimu untuk pembicaraan yang inspiratif dan penuh wawasan ini. Atas pencapaian dirimu sendiri dan penuh wawasan ini. Nah, sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai imposter syndrome ini, dia kayaknya kita harus berkenalan dengan narasumber ganteng kita di samping ini ya. Mungkin Kak Yusran, banyak penonton yang penasaran siapa sih Kak Yusran ini. Mungkin Kak Yusran dapat memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Kakak Vidya dan Kakak Iza. Perkenalkan, saya Muhammad Yusran Hayat, merupakan seperti yang dikatakan Kakak Vidya tadi, salah satu konselor sebaya di UPT LBK UNM ya, dan tentunya sebagai staf juga atau bagian juga di UPT LBK UNM. Saya lebih banyak berkecimpung ke dunia pendidikan, penelitian ilmiah, dan kegiatan-kegiatan yang berbau edukatif, bimbingan, dan konseling tentunya. Wow, banyak banget nih prestasi kakak yang telah diceritakan oleh kakak sendiri. Nah, ternyata Vidya, dengar-dengar 2 hari yang lalu itu Kak Yusran sudah sedang skripsi nih ya. Masa? Oh, wow. Iya. Ya, Kak. Wow, kedepan kita cepet-cepet juga ya. Ya, semuanya sukses. Amin, amin. Nah, untuk memulai podcast kita pada hari ini, kita perlu tahu dulu teman-teman, apa sih sebenarnya imposter syndrome itu? Saya yakin banyak pendengar atau penonton sekalian yang mungkin belum familiar dengan istilah ini, tapi bisa jadi kalian sudah merasakan hal tersebut. Untuk itu, mungkin Kak Isran bisa menjelaskan seputaran imposter syndrome. Ya, baik, terima kasih Kak Vidya. Seperti yang dikatakan bahwa mungkin ini masih kurang familiar, tapi
tidak menutup kemungkinan Anda tidak merasakan itu. Bisa jadi kita rasakan, tapi kita tidak kenali bahwa ini loh yang namanya imposter syndrome. Makanya itu kita perlu tahu dulu apa sih imposter syndrome itu. Dari segi bahasa sendiri kan dia terdiri dari kata ya, imposter dan syndrome. Kita tahu imposter itu dia semacam penipu atau berpura-pura, semacam dia berdiri di balik topeng, sesungguhnya ada yang dia sembunyikan. Sedangkan sindrom lebih kepada gejala psikologis. Nah, imposter syndrome itu imposter syndrome itu lebih kepada seseorang atau perasaan psikologis, dan tentunya ini mengganggu kesejahteraan. Walaupun ini bukan semacam gangguan mental yang akut, tapi ini mengganggu kesejahteraan psikologis. Imposter syndrome adalah suatu keadaan ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya itu tidak pantas atau tidak layak, tidak berhak berada di posisi atau pencapaian itu. Bisa ditangkap ya sampai sini bahwa ada rasa saya tidak pantas ada di situ. Padahal ya kenyataannya ada bukti objektif, ada bukti nyata yang membuktikan bahwa kamu ini punya potensi loh. Tapi selalu ada rasa di dalam hati, selalu ada di dalam itu bahwa ini hanya keberuntungan saya berada di sini, mungkin hanya karena ada orang dalam atau karena ya nasib saja, nasibku memang saya ada di sini. Padahal kan itu terbantahkan karena ada pembuktian yang dilihat oleh orang lain bahwa oh kamu ini orangnya bisa. Tapi kenapa di dalam diri ini kita merasa bahwa saya bukan seperti itu, saya orangnya tidak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, imposter syndrome itu lebih mengarah kepada kan tadi ada rasa ketakutan, ada rasa bingung bahwa saya ini bukan orang yang seperti dilihat oleh orang lain. Padahal orang lain melihatnya kita ini hebat loh, kamu punya potensi. Tapi tetap aja nih kamu merasa saya nggak layak karena mungkin keberuntungan atau apa. Nah, ini yang menjadi indikatornya bahwa ada rasa ketakutan, dan yang kedua adanya rasa kecemasan bahwa suatu hari nanti kamu takut bahwa identitas aslimu itu akan terbongkar oleh orang lain. Kamu akan merasa bahwa saya ini akan ketahuan bahwa saya ini sebenarnya dalam tanda kutip bodoh, bukan seperti yang orang lihat. Padahal itu cuma perasaan saja. Ya, itu cuma perasaannya. Mungkin itu ya sekedar pengenalan awal mengenai imposter syndrome kata dia. Nah, ternyata begitu nih teman-teman mengenai apa sih itu imposter syndrome. Jadi Kak, kenapa ya Kak imposter syndrome itu lebih cenderung muncul pada siswa, apalagi siswa yang kita ketahui ternyata siswa itu yang berprestasi. Sebenarnya bukan hanya pada siswa ya, semua manusia itu bisa terjangkit yang namanya imposter syndrome, tapi mungkin lebih banyak kan kepada siswa atau orang-orang yang sedang sukses atau berkarir. Karena kenapa imposter syndrome itu lebih dia semacam ada korelasi tingginya lah dengan kesuksesan atau prestasi. Oke, seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi Kak ya? Sebenarnya menurut saya ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi atau pertolak belakang persepsi antara persepsinya orang dengan persepsi kita. Kan seperti itu, orang lain menganggap kita ini hebat, sedangkan diri ini menganggap itu tidak hebat. Nah, berarti persepsi dua ini bertolak belakang. Inilah yang menimbulkan pribadi yang tidak sehat, adanya persepsi yang bertolak belakang ini antara persepsi orang lain dan persepsi diri. Inilah yang menyebabkan seseorang itu merasa bahwa dia tidak bisa, bahwa dia tidak kompeten, dan perilaku ini terus muncul dan selalu mengganggu begitu. Kan beda ya, setiap orang itu kan pasti merasa saya ini kurang, dan sejak kecil kita itu sudah dididik untuk menjadi seorang yang rendah diri, misalnya kan tidak sombong dengan pencapaian, dan itu sudah menjadi nilai sampai sekarang yang dianut oleh masyarakat kita, kultur sosial kita. Tapi berbeda dengan imposter itu kan, imposter itu bukan bahwa dia merendah diri, dia merendah karena memang merasa tidak bisa, merasa memang dia tidak pantas di situ, dan itu salah satunya bisa terjadi pada siswa, dan akhirnya menimbulkan itu yang tadi persepsinya yang bertolak belakang, itu yang menyebabkan menurut saya sih. Sangat menarik ya teman-teman sekalian penjelasan dari Kak Yusran ini. Nah, kira-kira Kak, contoh tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami imposter syndrome itu bagaimana sendiri? Contohnya itu ya seperti selalu meragukan apa yang ia rasa, apa yang ia raih, kemudian
kurang mengapresiasi ya, selalu merasa kurang mengapresiasi bahwa saya ini sebenarnya sudah berhasil. Itu tandanya bahwa apapun yang dia lakukan, orang lain sudah bilang, oh kamu hebat, tapi di matanya itu masih, ini bukan pencapaian saya loh, ini bukan saya, padahal dia itu, tapi selalu ada rasa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia selalu istilahnya haus akan kebutuhan, dia selalu merasa kurang gitu, walaupun sebenarnya sifat dasar manusia itu kan memang kita itu harus butuh, memang kita itu selagi kita hidup, ya selagi kita hidup, kita itu memang sifat dasarnya manusia ini memang selalu dia kebutuhan ya. Dalam Maslow kan hierarki kebutuhan, bahwa apabila kebutuhan sudah satu terpenuhi, pasti kita tidak stuck di situ, pasti kalau sudah terpenuhi itu ada lagi yang satu. Tapi imposter itu berbeda. Kalau imposter dia merasa kebutuhan, kalau dia sudah ada di situ ingin meraih lagi, tapi dia caranya tidak sehat, berbeda dengan kebutuhan yang orang lain pada umumnya. Kalau kebutuhan yang seperti itu, misalnya saya sudah berada di posisi ini, saya sudah jadi saya sudah ujian tutup, misalnya kan seperti tadi ya, saya sudah ujian tutup. Apakah saya harus berhenti di situ? Tidak, kan ada lagi pencapaian yang harus saya raih. Bukan berarti saya merasa bahwa saya ini kurang di situ, tapi itu memotivasi saya untuk berkembang lagi. Nah, itu yang seharusnya yang harus dibangun oleh orang-orang yang terkena yang merasa imposter syndrome, bahwa haus akan kebutuhan itu jangan jadikan sebagai kamu yang merasa tidak pantas, tapi jadikan kebutuhanmu itu untuk mengevaluasi dan mengupgrade dirimu supaya lebih berkembang lagi untuk mencapai yang namanya self-actualisasi. Ya, seperti itu. Oh, begitu ya tanda-tanda orang-orang yang mengalami imposter syndrome, teman-teman. Nah, pastinya relate banget nih buat kebanyakan siswa yang mengalami imposter syndrome. Jadi seperti dia sekarang, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari orang yang mengalami imposter syndrome sendiri. Nah, seorang mahasiswa yang pernah mengalami imposter syndrome. Tanpa berbasa-basi lagi ya, kita kayaknya langsung saja mendengarkan pengalaman dari Anugrah Dwi Cahyani. Oke, jadi Anugrah Dwi Cahyani biasa dipanggil apa? Oh, Dwi, ya. Jadi Dwi, terima kasih sudah bersedia hadir dan bersedia membagikan pengalamannya yang akan kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Jadi Dwi ini pernah mengalami imposter syndrome ya? Mungkin Dwi bisa menceritakan bagaimana perasaan itu pertama kali muncul? Pertama kali muncul itu pada saat saya mendapatkan peringkat di sekolah, di mana pada saat itu saya merasa ragu mengapa saya bisa mendapatkan peringkat yang sebenarnya saya tidak pikir bahwa saya bisa mendapatkannya. Walaupun teman-teman dan orang sekitar sudah mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja keras atau selama ini, tapi saya rasa saya tidak pantas dengan peringkat tersebut. Terus sebenarnya saya juga pada saat itu saya merasa bahwa peringkat tersebut terlalu tinggi untuk saya yang masih belajar pada saat itu. Jadi bagaimana sih perasaan itu dapat mengalami imposter syndrome? Karena imposter syndrome ini saya merasa ragu untuk bisa memulai hal baru. Misalnya ketika saya ingin mengikuti lomba atau bagaimana, saya takut kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Berarti benar-benar perasaan itu membatasi potensi diri sendiri ya. Jadi kira-kira kapan Dwi mulai menyadari bahwa perasaan yang dirasakan itu adalah bagian dari imposter syndrome sendiri? Waktu itu mungkin waktu saya ketemu dengan guru konseling saya di sekolah, di mana kata beliau bahwa hal ini sebenarnya termasuk hal yang wajar kalau kita merasakan tersebut, tetapi jika hal tersebut terjadi terus-menerus akan membuat menjadi dampak negatif. Terima kasih ya Dewi atas inspirasi cerita-cerita, inspirasi dari pengalaman diri sendiri mengenai imposter syndrome. Nah, mudah-mudahan nih inspirasi dari pengalaman ini dapat menginspirasi teman-teman kita semua ya. Betul banget Kak Dia. Jadi teman-teman semua, kita sudah mendengarkan kisah nyata yang sangat relatable. Sekarang setelah kita mendengarkan
bermasalahnya, kita pasti mempunyai solusi teman-teman, dan solusi itu sendiri akan diberikan langsung oleh narasumber kita yang ganteng, Kak Isra. Dipersilakan Kak. Ya, terima kasih lagi ya Kakak Dwi, Kakak Isa, dan Mbak Dwi, siapa? Mbak Dwi ya. Oke. Bagaimana solusinya ya? Kita sudah dengarkan dari orang yang mengalami sendiri. Itu relate-nya yang saya jelaskan tadi, bahwa ada perasaan tidak pantas, ada perasaan tidak sesuai, padahal orang lain mengaku itu kita merasa tidak, padahal ada buktinya loh. Anda lolos kemarin ya, prestasinya itu kan bisa jadi bukti. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan itu merubah mindset atau pola pikir. Harus ubah mindset pola pikirnya. Karena kenapa? Dari contoh ini itu kan sudah ada pembuktiannya bahwa kamu ini pintar, kamu ini bisa, buktinya mungkin ada sertifikat atau plakatnya. Nah, itu bisa merubah pola pikirmu dari situ, bahwa tidak mungkin, anggaplah ini pialanya, tidak mungkin ini saya dapatkan kalau saya orangnya dalam tanda kutip idiot atau tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi yang pertama itu ubah dulu pola pikir. Kemudian yang kedua, apabila sudah merasa di situ, karena kita kan tidak bisa menghindari kalau yang namanya sindrom-sindrom itu ya yang datang dari dalam itu, kita tidak bisa menghindari. Kemudian yang kedua itu kita berdamai dengan diri. Apapun itu harus berdamai dengan diri. Sebelum kita berdamai dengan dunia luar, minimal kita berdamai dengan diri sendiri. Caranya apa? Kita kenali bahwa oh, ini hanya perasaanku, ini hanya perasaan sesaat. Ada buktinya ini. Nah, itu hanya perasaan. Kemudian yang selanjutnya itu tadi langkahnya bagus ya, saya apresiasi itu langkahnya bagus sekali. Dia bercerita sama guru BK-nya ya, guru BK sama teman-teman. Nah, salah satu juga cara mengatasi permasalahan bukan hanya imposter syndrome, apapun itu dengan berbicara atau kita curhat dengan orang lain. Setidaknya kita merasa bahwa kita berbagi cerita, tapi pilih-pilih juga orang yang bisa diberbagi cerita. Dalam kasusnya adik tadi ini, bahwa dia bercerita dengan guru BK-nya, itu pasti ada perasaan lega, ya kan, seperti itu. Ada perasaan lega bahwa minimal kamu berpendapat bahwa saya ini tidak sendiri mengalami itu. Dan setelah bercerita mungkin saja kamu menormalisasi hal itu, bahwa bukan hanya cuma saya, misalnya ada banyak orang, kenapa mesti saya terlalu begini. Nah, jadi dengan kita bercerita itu dapat menormalisasi itu, karena memang ini hal yang bukan gangguan mental yang akut sekali, bukan ini hanya yang tapi mengganggu kesejahteraan psikologisnya, seperti yang dikatakan tadi, dia sempat ragu dengan potensinya. Jadi itu solusi yang bisa ditawarkan, berdamai dengan diri, kemudian percaya dengan potensi diri, kemudian ubah pola pikir, dan selanjutnya itu ceritakan, berbagi pengalaman-pengalamanmu dengan orang lain sehingga kamu merasa kamu tidak sendirian dan bisa menormalisasi hal itu. Oh, begitu nih langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ya kita untuk dapat mengatasi imposter syndrome pada diri kita sendiri. Nah Kak, kalau sudah mengenali, berdamai, ataupun bahkan kita ke guru konselor, selanjutnya tuh tindakan apa yang kita lakukan, Kak? Selanjutnya tindakan apa ya setelah kita berdamai dengan diri? Ini yang paling penting menurut saya. Ini tips gitu sih menurut saya. Setiap pencapaian yang kita lakukan itu kan berasal dari usaha kita. Walaupun dalam tanda kutip orang imposter syndrome merasa kebetulan, apapun itu cara mengapresiasinya adalah self reward. Jadi jangan pelit-pelit untuk istilahnya berbagi kebahagiaan, merayakan kemenangan, apapun itu. Terkadang orang begini, tidak usahlah saya merayakan, pelong cuma menang di sekolah aja, bukan tingkat nasional, bukan tingkatan. Nah, itu sebenarnya yang mengundang yang namanya imposter syndrome, karena kita membandingkan diri dengan orang lain, padahal kita kan punya potensi loh, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu mulai untuk istilahnya membahagiakan diri dengan hal-hal kecil. Simpel saja, kamu dapat juara di sekolah, langsung post di sosial media, alhamdulillah dapat ini. Itu kan bagian dari self reward, bagian dari kita merayakan kemenangan, merayakan hal-hal kecil. Lagu itu bilang semua akan dirayakan, seperti itu. Jadi semuanya itu dirayakan dengan
dirayakan, dalam tanda kutip dirayakannya bukan untuk flexing kan. Kan seperti saya katakan tadi bahwa nilai rendah diri kita selalu dipuji misalnya, ya tahu juara, pasti dalam spontan kan kita tidak biasa, itu biasa, itu nilai yang ditanamkan oleh budaya kita. Nah, itu tidak salah. Yang salah itu karena beda dong rasanya kalau kita dipuji dengan respon seperti itu dengan kita merasa kurang. Kalau kita merasa bahwa itu hanya bentuk kerendahan diri, pasti Pak di dalam hati kita ada rasa bahwa ya memang saya yang lakukan ini cuman untuk menjaga agar tidak sombong, kita rendah diri. Itu. Kemudian yang kedua, jangan takut menerima pujian. Istilahnya kalau ada pujian boleh ditepis dengan supaya tujuan tidak selalu sombong dengan menunjukkan kerendahan hati, tapi jangan merasa bahwa kamu tidak layak. Kamu harus merasa bahwa kamu yang layak punya itu, kamu layak punya prestasi itu, tapi tepislah dengan kerendahan hati, bukan kamu tepis karena adanya rasa ketakutan di kemudian hari kamu ketakutan di kemudian hari bahwa orang lain akan tahu bahwa kamu itu sebenarnya tidak seperti yang dirasakan oleh imposter syndrome itu. Seperti itu sih dari saya. Sangat luar biasa ya tips yang diberikan oleh Kakak Yusran ini. Nah, kira-kira Kak, bagaimana dengan dukungan sosial sendiri? Apakah seberapa penting sih Kak kira-kira orang-orang di sekitar kita ini untuk mengatasi imposter syndrome? Sangat penting, ya sangat penting dukungan sosial. Karena kapan kamu hanya berkeluh dengan dirimu sendiri itu bisa memperparah masalah. Mungkin awalnya kamu hanya imposter ya, dalam tanda kutip gejala-gejala ringan, hanya merasa, tapi semakin kau timbun itu mengundang lagi yang lain. Dia bisa jadi kamu stres, istilahnya burnout ya, bahkan membatasimu untuk berkarir, membatasimu untuk mengelola potensimu, karena selalu ada rasa itu bukan saya ini ya, hanya waktu, hanya kebetulan. Nah, mungkin untuk Dwi ada yang ingin bertanyakan, Ya. mumpung ada konselor sebaya ya. Betul sekali, jangan lewatkan kesempatan. Iya, betul banget. Iya. Silakan ingin bertanya. Terima kasih untuk Kak Izzat. Saya ingin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu orang yang terkena imposter syndrome tersebut. Nah, saya ingin walaupun sekarang saya mungkin gejalanya masih jarang-jarang lah terjadi, tetapi apakah ada tips nih dari Kak Yusran untuk saya agar bisa terbebas 100% dari imposter syndrome tersebut? Kalau terbebas 100% apa ya? Yang namanya pencapaian itu kan memang selalu ada rasa bahwa ada istilahnya begini, pencapaian kita yang real itu kan dalam tanda kutip bukan kita sepenuhnya. Ada pasti campur tangan orang lain, misal kita dibantu oleh guru kita, dibantu oleh dosen kita, dibantu oleh teman-teman misalnya, kan seperti itu. Nah, yang salah itu kalau kamu merasa bahwa yang kamu lakukan itu, yang bagian atau tupoksi yang dari dirimu sendiri itu, istilahnya yang tupoksi dari dirimu itu yang berbeda. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau dibilang 100% itu hanya semacam tips untuk menepis rasa itu. Bahkan saya sendiri itu kadang ya kalau ada pencapaian itu pasti ada di dalam hati. Misal dikasih posisi nih, dikasih jabatan ya, dikasih posisi. Saya kemarin dipanggil di UPTB, saya langsung shock. Saya dari sekian banyaknya. Tapi ini yang perlu tanamkan di dalam hatimu bahwa kamu yang dipilih. Dari sekian banyak orang, kamu yang ditakdirkan untuk meraih itu. Kamu yang ditakdirkan untuk juara kemarin pada peringkat itu. Kenapa kamu? Dan padahal ada orang lain, berarti ada yang spesial dari dirimu. Itu yang perlu ditanamkan. Itu sih dari saya, Kakak. Wow, itu tips and triknya dari konselor sebaya kita yang telah diberikan. Betul banget ya sih dia. Iya, betul. Nah, kira-kira Kak, kalau untuk siswa yang terlalu fokus pada hasil sendiri, apakah ada saran khusus Kak? Ya, berfokus pada hasil ya. Dalam tanda kutip dia istilahnya perfeksionis ya. Iya, betul. Perfeksionis sih. Nah, ini juga yang memicu imposter syndrome. Karena orang yang perfeksionis itu hanya kan melihat hasilnya.
pribadi yang sehat supaya terbebas dari imposter syndrome itu ada ya, jangan hasilnya, prosesnya. Harus melihat prosesnya ya. Jadi jangan fokus pada hasilnya bahwa harus juara 1, juara 2, juara 3, tapi berprosesnya. Prosesnya itu kan yang tidak mudah. Hasil itu didapatkan dari proses yang kita lalui. Jadi jangan hanya berfokus pada hasil, tapi lihat prosesnya, lihat perjuanganmu bahwa ini diriku sudah melakukan sejauh ini, terima kasih sudah berbuat tangguh sampai sejauh ini sehingga saya bisa berada pada posisi ini. Seperti itu. Jadi lihat prosesnya, sayangi dirimu, berterima kasih atas apa yang telah engkau lakukan hari ini. Jangan selalu merasa kekurangan, ya, jangan selalu merasa kekurangan. Bisa merasa kurang apabila kekurangan itu bermaksud untuk mengevaluasi, mengupgrade diri supaya kita lebih menjadi pribadi yang potensial lagi, ya, seperti itu, Kakak. Oke, teman-teman. Jadi imposter syndrome itu bisa terasa seperti rintangan yang sangat besar ya. Betul ya Kakak, yang dikatakan tadi Kak Isra seperti itu. Tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kalian bisa mengatasinya, atau kita semua bisa mengatasinya. Ingat, pencapaian adalah hasil kerja kerasmu sendiri dan kamu pantas untuk itu. Iya, betul. Tidak dirasa ya Vidya, ini sudah di penghujung video. Nah, terima kasih juga kepada narasumber bintang tamu kita hari ini yang telah berbagi pengalaman, cerita, bahkan inspirasi bagi kita semua, bahkan penonton. Mungkin penonton dapat juga mengatasi, dan setelah menonton video ini dapat mengatasi tentang imposter syndrome pada diri mereka sendiri, mengetahui tanda-tanda imposter syndrome pada dirinya sendiri, mungkin begitu ya Vidya? Iya, betul sekali teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Bila salah ada kata, mohon maaf bila ada salah kata yang telah terucap dari kami semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Iya. Weh, tidak terpencet. tidak kata video ini tadi. Video.